Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas soal Ayo Kita Berlatih 8.6 untuk materi bangun ruang sisi datar. Kita langsung saja untuk nomor yang pertama. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas. Jadi di sini yang pertama kita tentukan yaitu volume limas. Volume limas itu sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini alasnya berbentuk persegi panjang sehingga di sini luas persegi panjang itu didapatkan panjang dikali dengan lebar dan dikali dengan tinggi. Nah, di sini 1/3. Jadi 1/3 dikali dengan 18 dikali dengan 32 dikali dengan 42. Sehingga di sini didapatkan 1/3 kali 18 itu 6 dikali dengan 32 dikali dengan 42. Atau 6 kali 32 dikali dengan 42 yaitu 8064 cm kubik. Kenapa kubik? Karena kita berbicara tentang volume. Jadi volume limas tersebut adalah 8064 cm kubik. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan volumenya 60 cm kubik. Hitunglah tinggi limas tersebut. Jadi kita tahu sendiri bahwa volume dari limas itu sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, berarti di sini 1/3 dikali dengan luas alas itu berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi atau sisi kuadrat atau 6 kuadrat karena panjang sisinya di sini adalah 6 cm dikali dengan tinggi dan di sini volumenya 60 cm kubik sehingga di sini 60 sama dengan 1/3 dikali dengan 36 dikali dengan T. Berarti di sini 60 sama dengan 36 bagi 3 itu sama dengan 12 kali T. Berarti T di sini sama dengan 60 dibagi dengan 12. Berarti tingginya kita dapat 5 cm. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai luas alas 81 cm dan volume limas 162 cm kubik. Tentukan luas seluruh sisi tegak limas tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menggambar sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Oke, jika kita gambarkan seperti ini, kita misalkan di sini A, B, C, D, tingginya T, dan perpotongan diagonalnya O. Oke, yang pertama kita ketahui di sini luas alas 81 cm persegi. Sehingga di sini alasnya berbentuk persegi. Kalau kita lihat luas alas berarti rumus dari luas persegi adalah sisi dikali dengan sisi atau sama dengan sisi kuadrat. Nah, ternyata di sini luas alasnya 81 cm sama dengan S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 81. Kita peroleh panjang sisinya adalah 9 cm.
9 cm. Sehingga di sini yang diketahui juga volume limas. Volume limas, jadi kita buat pisahkan dulu. Kita pisahkan. Oke, di sini ada volume limas. Volume limas. Nah, volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi. Dan volume di sini kita sudah ketahui bahwa 162 cm3 sama dengan 1/3 dikali luas alas 81 cm persegi dikali dengan T. Nah, di sini 81 dibagi 3 itu sama dengan 27, sehingga 162 sama dengan 27 dikali dengan T. Oke, di sini kita peroleh T dengan cara 162 dibagi dengan 27. Sehingga kita peroleh T-nya adalah 6 cm. Nah, sekarang kita sudah temukan 6 cm. Nah, di sini kita sudah 9 dan untuk tingginya ini TO-nya 6 cm. Tentukan luas seluruh tegaknya, bidang tegaknya. Jadi luas seluruh sisi tegaknya itu adalah 4 dikali luas segitiga TAB. Nah, luas segitiga TAB. Nah, perhatikan segitiga TAB. Nah, sekarang kita tarik tinggi untuk menentukan luasnya. Ada titik tengah, kita namakan di sini titik P. Sehingga di sini membentuk segitiga siku-siku. Nah, panjang AB itu 9. Perhatikan di sini, panjang AB, perhatikan segitiga, Perhatikan segitiga TAB. Nah, di sini TAB dan ada titik tengah. P merupakan titik tengah AB. Nah, seperti ini. Sehingga AP itu sama dengan PB. Dan AP ditambah dengan PB itu sama dengan AB. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini AP-nya itu sama dengan 9/2. Nah, ini AP-nya 9/2. Namun di sini kita belum mengetahui tinggi dari TP. Nah, sekarang yang kita mau cari yaitu tinggi dari TP. Kita tulis di sini TP yang akan kita cari sekarang. Nah, perhatikan garis OP. Nah, garis OP ini itu kalau kita lihat di segitiganya, kita perhatikan segitiga yang ini. Nah, di sini ada T, di sini ada O, di sini ada P. Nah, ini yang kalau dilihat dari gambar, dia berhadapan dengan kita ya. Nah, OP itu sama dengan AP. Dan TO ini sendiri merupakan tinggi, yaitu 6. Di sini OP itu sama dengan AP, sama dengan 9/2. Nah, jadi di sini 9/2. Jadi yang kita cari TP sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 9/2 kuadrat. Sehingga di sini TP sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 81/4. Nah, seperti itu ya.
Di sini TP sama dengan 4 kali 36 ditambah dengan 81, itu hasilnya adalah 225 per 4. Sehingga TP di sini akar dari 225 per akar 4 atau sama dengan 15 per 2. 15 per 2. Nah, kita sudah dapat TP, tinggi dari segitiga TAB. Sehingga di sini luas sisi tegaknya sama dengan 4 dikali dengan setengah dikali dengan alasnya itu AB. AB di situ adalah 9 dikali dengan tinggi yaitu TP. TP-nya itu adalah 15 per 2. Sehingga di sini adalah 4 kali setengah itu 2 dikali dengan 9 dikali dengan 15 per 2. Nah, 2 dengan 2 kita coret. 9 kali 15 itu hasilnya adalah 9 dikali 15. Berarti 135. 135. Jadi, luas seluruhnya permukaan limas adalah 135 cm persegi. Jadi seperti ini ya cara kerjanya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Volume limas PABCD di bawah ini adalah 48.000 meter kubik. Jika alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 meter, maka berapakah panjang PE? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menggambar limas. Kita gambar ulang limas. Jadi di sini ada P, di sini ada P, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Nah, di sini ada E. Ya, di sini ada E. Oke. Nah, kita perhatikan ada garis yang ini. Nah, oke. Di sini yang ditanyakan adalah garis PE. Dalam soal kita sudah tahu bahwa panjang sisinya 60, berarti di sini 60, di sini 60, DC-nya juga 60 dan CB-nya juga 60. Nah, di sini untuk kita katakan di sini adalah titik O dan OE itu adalah 30. OE itu adalah 30 karena ini setengah dari AB. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita harus menentukan tinggi PO atau OP. Tinggi OP ini kita belum ketahui karena belum diketahui dalam soal. Sehingga di sini yang kita ketahui yaitu volume. Volume limas sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Sehingga di sini volume limas adalah 48.000 sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas itu berbentuk persegi. Sehingga panjang sisinya 60, berarti 60 kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, 48.000 itu sama dengan 1/3 dikali dengan 36.000. 60 kali 60 adalah 3.600. 3.600 dikali dengan T. Sehingga di sini 48.000 sama dengan 3.600 bagi 3 itu 1.200. 1.200 dikali dengan T. Sehingga kedua ruas kita bagi dengan 100. Sehingga di sini sisa 480 sama dengan 12 kali T. Sehingga T di sini adalah 480 dibagi dengan 12 sama dengan 420 dibagi 12 sama dengan 40. Jadi kita sudah tahu bahwa T-nya adalah 40 atau di sini PO-nya adalah 40.
40, 30 di sini. Nah, sehingga perhatikan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku dari POE. Yang ditanyakan adalah PE. Sehingga di sini PO-nya itu adalah 40 dan OE-nya itu adalah 30. Sehingga PE sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Atau PE sama dengan 900 ditambah dengan 1600. Dan PE sama dengan akar dari 2500 itu sama dengan 50 cm. Jadi panjang PE di sini adalah 50 cm. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambar berikut menunjukkan piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 230 meter dan tingginya 146 meter. Hitunglah volume piramida tersebut. Kita ketahui sendiri bahwa volume dari limas, karena piramida ini berbentuk limas, jadi volume limas itu sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini volumenya adalah 1/3 dikali luas alasnya berbentuk persegi. Nah, berbentuk persegi sehingga luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisinya itu adalah 230 meter. Jadi di sini 230 pangkat 2 karena sisi kali sisi dikali dengan tinggi adalah 146. Nah, sehingga di sini 1/3 dikali dengan 230 pangkat 2 itu sama dengan 52.900 dikali dengan 146. Sehingga di sini hasilnya adalah ini volume limas dan volume limas adalah 1/3 dikali dengan 7.723.400. Nah, dikali lagi dengan 1/3 berarti dikali dengan 1/3 atau 7.723.400 dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan di sini 2.574.466,67 meter kubik. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat, volume limas pada dasarnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Perhatikan alas limasnya ternyata berbentuk persegi sehingga luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya 230 meter berarti 230 kuadrat, tingginya 146. Nah, seperti ini ya. Jadi 230 kuadrat itu 52.900 dikali dengan 146 yang menghasilkan 7.723.400 dikali dengan 1/3 hasilnya 2.574.466,67 meter kubik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Alas sebuah limas berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 15 cm. Tinggi limas adalah 18 cm. Jika diagonal alas maupun tingginya diperbesar 3 kali, maka tentukan perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu di sini disuruh kita membandingkan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Kita sudah diketahui panjang diagonalnya dari bola ketupat 10 cm dan 15 cm, tinggi limas 18 cm. Jadi volume limas sebelum. Jadi volume limas sebelum itu sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi.
Nah, di sini 1/3 dikali dengan luas alasnya untuk belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Atau D1-nya 10 dikali dengan 15. Jadi di sini dikali dengan tingginya adalah 18. Jadi 1/3 dikali dengan 15 kali 10 itu 150 bagi 2 itu 75 dikali dengan 18 sehingga hasilnya adalah 1/3 dikali dengan 75 itu hasilnya 25 dikali 18 itu hasilnya adalah 450 cm kubik. Nah, sekarang kita akan mencari volume 5 sesudah diperbesar. Volume 5 sesudah perbesar. Perbesar. Nah, sehingga di sini 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Namun di sini mengalami perbesaran di alasnya, yaitu pada panjang diagonalnya itu diperbesar 3 kali. Berarti 1/3 dikali dengan setengah dikali dengan 10 kali 3 itu 30 dikali dengan 15 kali 3 itu 45 dan tingginya dikali 3 18 kali 3 yaitu 54. Sehingga di sini hasilnya adalah 1/3 dikali 30 bagi 2 itu 15 kali 45 itu hasilnya 675. 675 dikali dengan 54. 1/3 dikali dengan 54 itu hasilnya adalah 18 dikali dengan 675 hasilnya adalah 12.150 cm kubik. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan antara volume 5 sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, sekarang perbandingan volume sebelum volume 5 sebelum atau belum dan volume 5 sesudah. Sama dengan kita lihat di sini yang sebelum itu 450 cm. 450 cm dibanding dengan 12.150. 12.150. Ketika kita perkecil itu sama-sama bagi 450 hasilnya 1/27. Jadi volume 5 sebelum dibanding dengan volume sesudah adalah 1/27. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jadi yang ditanyakan tentukan perbandingan volume 5 sebelum dan sesudah diperbesar adalah 1/27. Kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Perhatikan 5 TABCD alasnya berbentuk persegi, keliling alas 572 cm dan panjang TP 15 cm. Volume 5 tersebut adalah. Oke, yang pertama kita coba gambar ulang prisma yang lengkap. Oke, di sini ada A, B, C, D, di sini ada tinggi T, dan di sini ada garis tengah ada titik P. Oke, di mana di sini siku-sikunya. Nah, sekarang yang akan kita cari yaitu yang pertama diketahui keliling limas. Keliling alas limas. Alasnya berbentuk persegi. Berarti keliling alas itu sama dengan 4S karena persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang, berarti 4 kali sisi. Nah, keliling alas di sini 72
cm sama dengan 4S. Berarti sisinya sama dengan 72/4. Atau kita ketemukan panjang sisinya yaitu 18 cm. Oke, di sini ada 18, 18, 18. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari di sini ada titik O, TO-nya di sini. Dan di sini TP-nya kita sudah ketahui 15. Jadi TO-nya kita akan cari, dan di sini dari S sama dengan panjang sisi sama dengan 18, berarti di sini OP itu sama dengan setengah AB kali AB, dan kita peroleh OP sama dengan setengah dikali dengan 18 sama dengan 9. Nah, kita sudah dapat OP-nya itu 9. Perhatikan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Oke. Di sini ada titik P, di sini ada T, di sini ada O. Nah, yang kita sudah ketahui yaitu OP. OP-nya ini adalah 9. Dan TO-nya ini kita belum ketahui. Dan TP-nya kita sudah ketahui yaitu 15. Sehingga TO ini yang merupakan tinggi dari limas. Nah, TO sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Sehingga di sini TO sama dengan akar dari 225 dikurangi dengan 81. Nah, sekarang 225 dikurangi dengan 81 itu sama dengan 144. Nah, akar dari 144 ini adalah 12 cm. Berarti di sini adalah 12 cm. Tinggi limas adalah 12 cm. Nah, yang ditanya adalah volume limas. Volume limas adalah sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sama dengan 1/3 dikali dengan luas alasnya. Karena luas alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi atau 18 kuadrat dikali dengan tingginya yaitu TO 12. Nah, sekarang 18 kuadrat itu sama dengan 324. Kali 324 dikali dengan 12. 12 kali 1/3 itu sama dengan 4. 4 dikali 324 itu sama dengan 1296 cm kubik. Oke, jadi volume limas tersebut adalah 1296 cm kubik. Jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 13 meter. Berapakah luas alasnya? Nah, kita langsung saja di sini seperti sebelumnya kita sudah tahu bahwa volume limas itu sama dengan 1/3 dikali dengan alas atau luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini volume limas kita sudah ketahui 640 dan sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tingginya 13. Sehingga di sini 640 itu dikali dengan 3 sama dengan kita kalikan 3 kedua ruas. Sehingga di sini hasilnya 1920 sama dengan luas alas dikali dengan 13. Untuk mendapatkan luas alas, maka luas alas sama dengan 1920 dibagi dengan 13. Maka kita peroleh luas alasnya adalah
adalah 147,7 meter persegi. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Perhatikan gambar limas OKLMN berikut. Alas limas OKLMN merupakan persegi yang memiliki panjang sisi 13 cm. Jika sisi tegak limas merupakan segitiga sama kaki dengan tinggi 18 cm, tentukan A. Luas alas, B. Luas segitiga LMO, C. Luas bidang tegak, D. Luas permukaan. Oke. Yang pertama kita bagi dulu di sini ke dalam 3 bagian. Oke. Nah, yang pertama bagian A, luas alas. Luas alas karena di sini alas berbentuk persegi, alas limas berbentuk persegi, berarti di sini sisi dikali dengan sisi. Nah, sisinya itu panjang sisinya adalah 13 cm, berarti 13 dikali dengan 13 sama dengan 169. Nah, yang berikutnya luas segitiga LMO. Nah, ini luas segitiga LMO berarti di sini 13 juga. Seperti kita ketahui bahwa luas segitiga LMO itu sama dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Tapi di sini tinggi kita belum ketahui. Maka di sini kita buat garis. Oke. Di sini ada titik, misalnya titik P yang menyebabkan jarak PL sama dengan jarak PM. Sehingga di sini PM sama dengan, maaf di sini saja, PM sama dengan 13/2. Nah, itu untuk PM. Atau PO-nya itu sama dengan PO juga. Nah, sehingga di sini perhatikan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Oke. Perhatikan segitiga di sini ada ini T ya. Di sini kita isi P pusat, atau di sini kita isi dengan A saja. A, di sini O. Di sini A, di sini O, di sini P. Oke. Perhatikan OAP, segitiga OAP yang siku-siku. Berarti di sini kita mau mencari OP. OP sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Oh ya, di sini PA di sini ya, di sini PM sama saja. Oke, di sini PA. AP. Jadi OP sama dengan akar dari OA itu kita tahu sendiri 18 cm. 18 kuadrat. Dan yang berikutnya ditambah dengan AP itu sudah kita ketahui, atau PA 13/2 kuadrat. Oke, kita lanjut. OP sama dengan 18 kuadrat. 18 kali 18 itu 324. Itu ditambah dengan 169/4. Sehingga di sini OP sama dengan 4 dikali dengan 324 itu sama dengan 1296 ditambah dengan 169. Itu sama dengan 1465. Berarti akar dari 1465/4. Atau sama dengan akar dari 1465 per akar 4. Dan kita peroleh OP sama dengan 1/2 akar 1465. Nah, ini untuk tinggi segitiga OML atau LMO. Sehingga di sini untuk
luas segitiga LMO itu sama dengan setengah dikali alasnya 13 dikali dengan tingginya yaitu setengah akar 1465. Oke, dan di sini LMO sama dengan setengah kali 13 itu 13 per 2 kali setengah berarti 13 per 4 akar 1465. Oke, ini merupakan luas dari segitiga LMO, satuannya cm persegi. Yang berikutnya, luas bidang tegak. C, luas bidang tegak. Luas bidang tegak. Nah, luas bidang tegak ini karena alasnya berbentuk persegi, berarti semua sisinya sama. Berarti keempat sisinya adalah sama besar. Tinggal dikalikan 4 dikali dengan luas segitiga LMO. Berarti di sini sama dengan 4 dikali dengan 13 per 4 akar 1465. Sama dengan 4 bagi 4, 1, sisa 13 akar 1465. Oke, sampai di sini ya. Berarti satuannya adalah cm persegi. Yang berikutnya kita akan menjawab D. Pada bagian D, luas permukaan. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah dengan luas bidang tegak. Luas bidang tegak. Oke, sehingga sama dengan luas alasnya 169 ditambah dengan luas bidang tegaknya adalah 13 akar 1465. Sehingga di sini kita bisa keluarkan 13-nya, berarti 13 ditambah dengan akar 1465, satuannya cm persegi. Oke, kita lanjut di pembahasan nomor yang berikutnya. Perhatikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan volume limas EABCD. Oke, kita tahu sendiri bahwa volume dari limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, 1/3 dikali dengan luas alas, karena ini berbentuk persegi, 2 kali 2 berarti 2 kuadrat dikali dengan tinggi, yaitu adalah 2. Berarti 1/3 dikali dengan 8. Nah, 8 kali 1/3 adalah 8/3 atau sama dengan 2/3 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi biar dia seperti ini, kalau di dalam kubus masih tetap pada pada ruang yang sama, tetap menggunakan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang berukuran 25 meter kali 15 meter. Tinggi atap itu atau tinggi limas adalah 7 meter. Volume udara yang terdapat dalam ruang atap itu adalah. Kita langsung saja untuk menentukan volume limas. Limas itu sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti 1/3 dikali luas alas atau luas persegi panjang itu panjang kali lebar, baru dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali dengan panjangnya itu 25 dan lebarnya itu 15 dan tingginya itu adalah 7. Sehingga di sini
1/3 dikali dengan 25 dikali dengan 25 kali 15 itu hasilnya adalah 375. Dikali lagi dengan 7 berarti di sini 1/3 kali 375 dikali dengan 7 hasilnya adalah 875 cm kubik. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Tinggi limas adalah 15 cm. Jika sisi-sisi alasnya diperbesar 1,5 kali, tentukan besar perubahan volume limas tersebut. Kita langsung saja untuk menentukan volume awal dari limas. Volume awal dari limas adalah, volume awal limas ini adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini 1/3 dikali dengan luas alas itu berbentuk persegi panjang atau panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Nah, sama dengan 1/3 dikali dengan panjangnya 10 dikali dengan 8 dikali dengan 15. Sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 dan dikali dengan 10 dikali dengan 8 atau sama dengan 40 dikali dengan 8. 40 dikali dengan 10 sama dengan 400 cm kubik. 400 cm kubik. Nah, sekarang kita tentukan volume setelah diperbesar. Volume akhir limas. Sama dengan 1/3 dikali dengan sama luas alas, panjang kali lebar dikali dengan tinggi, tetapi di sini 1/3 dikali dengan panjangnya setelah mengalami perubahan 1,5 kali. 1,5 dikali dengan 10 itu sama dengan 15 dikali dengan lebar, 8 dikali dengan 1,5 itu adalah 12 dan tingginya tetap yaitu 15. Sehingga di sini 5 dikali dengan 12, 5 dikali dengan 15 dikali dengan 15. 5 diperoleh dari 1/3 dikali dengan 15. Di sini 12 ya. 12 kali 15. 5 kali 12 itu 60 dikali dengan 15. 60 dikali dengan 15 itu adalah 900 cm kubik. Nah, sehingga di sini besar perubahan volumenya adalah 900 dikurangi dengan 400 cm kubik adalah 900 kurang 400 sama dengan 500 cm kubik. Oke, itu besar perubahan volume limas. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah limas tegak, alasnya berbentuk segi 8 dengan panjang sisinya 10 cm dan tinggi limas tersebut 15 cm. Tentukan volume limas tersebut. Oke, kita langsung saja di sini untuk menentukan volume limas. Volume limas itu sama dengan setengah kali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini maaf bukan setengah ya, tapi 1/3. 1/3 dikali dengan luas alas, alasnya berbentuk segi 8 dan rumus luas segi 8 adalah 2S kuadrat bukan 25 ya, 2S kuadrat dikali dengan
akar 2 plus 1 dikali dengan tingginya adalah 15. Nah, sehingga di sini 1/3 dikali dengan, nah di sini panjang sisinya adalah 10, berarti 2 kali 10 kuadrat dikali dengan akar 2 plus 1 dikali dengan 15. Berarti di sini 15 kali 1/3 itu sama dengan 5 dikali dengan 2 dikali dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 dikali 2, 200 kali akar 2 plus 1. Atau 5 kali 200 itu sama dengan 1000 kali akar 2 plus 1. Satuannya cm3. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah limas segi 4 beraturan akan dimasukkan pada kubus yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan besar volume maksimal limas itu agar dapat masuk pada kubus tersebut. Oke, kita langsung saja untuk menentukan volume maksimal limas. Volume maksimal limas. Jadi maksudnya di sini volume maksimal limas ketika limas terbesar itu masuk di dalam kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Hanya satu limas yang masuk dalam kubus itu merupakan limas terbesar dari ukuran yang semua dapat masuk dalam kubus, artinya tingginya tidak lebih pas-pas dengan itu. Jadi di sini kita langsung saja 1/3 dikali dengan luas alas. Luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini tingginya tetap 12 cm, jangan 13 karena dia tidak akan masuk ke dalam kubus. 1/3 dikali alasnya itu disamakan saja dengan alas kubus. Alas kubus yaitu berbentuk persegi, yaitu 12 kuadrat dikali dengan 12. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 1/3 dikali dengan 12 kuadrat dikali dengan 12 atau 12 pangkat 3. Sama dengan 1/3 dikali dengan 1728 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi 1/3 kali 1728 adalah 576 cm kubik. Jadi ini volume maksimal limas yang dapat masuk ke dalam kubus yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 15 cm. Jika panjang sisi alasnya diperbesar 2 kali sedangkan tingginya diperkecil 1/3 kali, maka berapa besar perubahan volume limas itu? Kita langsung saja untuk menentukan volume awal limas, yaitu 1/3 dikali dengan luas alas. Ini 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, dikali dengan tinggi. Nah, volume awalnya ini 1/3 dikali dengan luas alasnya. Ini merupakan segi 4 beraturan atau persegi dengan panjang sisi alas 6 cm, berarti 6 kuadrat dikali dengan tingginya 15 cm. Maka di sini 1/3 dikali dengan 36 dikali dengan 15. Sehingga 36 dikali dengan 1/3 itu 12 dikali dengan 15 sama dengan 180 cm kubik. Nah, yang berikutnya volume akhir. Volume akhir artinya setelah mengalami perubahan, yaitu 1/3 sama kali luas alas kali tinggi, tetapi di sini panjang sisi alasnya diperbesar 2 kali, artinya 6 dikali dengan 2, 6 dikali dengan 2 yang dikuadratkan dikali dengan 15
dikali dengan 1/3 atau mengalami pengecilan. Sama dengan 1/3 dikali dengan 12 kuadrat dikali dengan 15 kali 1/3 itu sama dengan 5. Nah, di sini dia mengalami diperkecil 1/3. Oh maaf, ya 1/3 diperkecil 1/3 kali sehingga 15 kali 1/3 itu sama dengan 5. Nah, dia diperkecil menjadi 5. Namun di sini hanya diperkecil menjadi 1/3 ya. Diperkecil 1/3 kali, bukan diperkecil menjadi 1/3 dari ini ya. Jadi kita hapus dulu. Oke. Karena dia mengalami perubahan diperkecil, berarti di sini yang awal dikurangi dengan setelah mengalami pengecilan dikali dengan 1/3. Jadi di sini 15 dikurangi dengan 5. Setelah pengecilan berarti 1/3 kali 144 dikali dengan 10. Nah, sekarang 144 dibagi dengan 3 atau kali dengan 1/3 adalah 48 dikali dengan 10 atau sama dengan 480. Sehingga di sini besar perubahan volume limas adalah dari 480 dikurangi dengan 180 cm kubik. Oh ya, di sini cm kubik. Sehingga atau sama dengan 300 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini untuk soal ayo kita berlatih 8.6. Ya, 8.6. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan soal yang lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat.